Selamat pagi, pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara bersama kepala sekolah dalam hal ini PLH Negeri 1 SS Selatan Kabupaten Lutiu. Pada kesempatan ini saya akan mewawancari Pak Paskalis. Selamat pagi Pak Paskalis. Ya, selamat pagi Pak Yanto. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, puji Tuhan, hari ini kabarnya baik, sehat, tetap dalam kondisi yang prima. Terima kasih Pak. Ya. Oke, selesai kesepakatan kita sebelumnya bahwa kita akan melakukan wawancara pada hari ini. Adapun gambaran singkat kegiatan ini adalah saya akan berdiskusi dengan Bapak Paskalis selaku PLH. Jadi Bapak Paskalis sudah pernah menjadi kepala sekolah sebelumnya. Dalam hal ini kita akan berdiskusi tentang pengambilan keputusan. Selama ini kira-kira Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral itu seperti apa? Berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika itu tentu yang menjadi dasar bahwa itu menimbulkan kasus, tentu kita punya aturan dan tertib yang ada di sekolah ini. Jadi kasus-kasus itu muncul kalau dia menyimpang dari aturan dan tertib yang sudah dibuat bersama. Jadi dalam membuat aturan dan tertib itu tentu disepakati oleh semua stakeholder yang ada di lembaga ini. Apabila melanggar dari aturan dan tertib, maka itu dia sudah menimbulkan kasus. Dan itu kita perlu pilah, kita identifikasi kasus-kasus itu berdasarkan jenis-jenis pelanggarannya. Lalu berdasarkan pengalaman yang sudah Pak sampaikan tadi, ya kurang lebih bahwa ada satu aturan yang berdasarkan keputusan bersama. Dari situ ketika ada hal yang dilanggar, maka situ ada timbul kasus yang bisa diidentifikasikan sebagai bisa masuk di dilema etika ataupun rujukan moral. Yang pertama, yang kedua, pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan atau nilai yang kita rasa itu memiliki keuntungan atau sama-sama penting, atau nilai yang kita yakini bahwa dia itu sangat berguna di kita punya lembaga. Kasus misalnya sama-sama penting. Iya, ya. Jadi berkaitan dengan keputusan itu biasanya kalau misalnya ada pelanggaran, maka ada para pihak kita akan panggil. Kita panggil para pihak atau para yang pemangku penting kita panggil. Katakanlah yang melanggar itu adalah siswa, maka para penonton itu dipanggil. Hadirkan para pihak itu datang, kita duduk bersama, kita membahas menyangkut dengan kasus yang pernah terjadi ini, sehingga tidak menimbulkan antipati atau rasa kurang hati dari pihak yang bermasalah. Ada tindakan dilakukan oleh sebagai pimpinan untuk ya duduk bersama, baik orang tua atau para guru, terlebih yang ada kasus sendiri. Berikut nomor 3 Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Kalau baik, jadi langkah-langkahnya ketika saya merekam atau mendapat laporan bahwa ada kasus, maka saya panggil dulu wali kelasnya dan guru konseling. Tahapannya itu mulai dari identifikasi masalah tadi oleh wali kelas dan konseling, kemudian dibuat surat panggilan, orang tua datang, kita duduk, kita diskusi, kita dalami, kita ucapkan masalah. Lalu kalau jika ada kata sepakat, mungkin ada sanksi yang diselesaikan oleh anak, sanksi pembinaan. Kurang lebih langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan selama ini sebagai pemimpin. Yang berikut nomor 4 Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau katakanlah ini saya ambil contoh kasus yang efektif,
katakanlah berkaitan dengan kewajiban siswa dalam sebuah proses pembelajaran ini kan antara hak dan kewajiban harus seimbang. Di satu sisi siswa mempunyai kewajibannya untuk membayar dia punya uang sekolah biaya pendidikannya, lalu di sisi yang lain dia punya hak untuk mendapatkan pelajaran dari bapak ibu guru. Nah, demikian pula bagi bapak ibu guru honor khususnya, di satu sisi dia punya hak untuk mendapatkan honor tepat waktu, tapi di sisi yang lain dia harus berkewajiban masuk kelas sesuai dengan jam yang sudah dibagi. Yang berikutnya kira-kira dalam pengambil keputusan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kira-kira ada tantangan apa yang sering ditemukan? Tantangannya kadang-kala ada katakanlah menyangkut dengan tunggakan siswa. Tunggakan kalau dia tunggakan sampai 1 tahun, bahkan ada yang antar ke tahun berikut. Ini yang menjadi tantangan yang luar biasa juga. Kalau terlalu berlarut-larut jika kita bagian pihak pengelola lembaga merasa kesulitan, lalu kalau dibiarkan begitu saja akhirnya melemahkan anak yang lain selalu membayar tepat waktu. Kita hanya khawatir jangan sampai itu menjadi pembanding. Ini ada berbasis keadilan dengan rasa kasihan. Ya. Dan sisi lain sebagai pimpinan pasti bakal menginginkan bahwa semua siswa itu diperlakukan sama. Ya. Sisi lain juga ada siswa yang mengalami hal Ada ini. saja. Jadi kita perlu atau sebagai pimpinan pasti membutuhkan kebijakan. Ya, kebijakan yang supaya benar-benar dua-dua pihak itu merasa dilindungi. Oke, yang berikut mungkin dalam melakukan pengambilan keputusan ini mungkin ada kasus yang mungkin lebih berat misalnya. Pasti ada jadwal nih. Mungkin sebagai pimpinan mungkin Pak sering atau Bapak sering membuat jadwal dulu ini sampai hari ini baru kita melakukan keputusan atau secara lisan atau ketika ada hal langsung melakukan pengambilan keputusan. Kalau yang seperti itu biasanya tidak mungkin langsung ambil keputusan. Kalau ada yang lebih berat, kita biasanya ada membuka ruang. Kalau ada kasus yang berat, pasti ada jadwal ya. Ya, Bisa jadwal. dibuat dalam bentuk proses itu dalam bentuk ya Tahapan bisa yang dilaksanakan. terakhir ke rumah. Nomor yang berikut Pak, ini kira ada seseorang atau faktor-faktor lain yang bisa membantu Bapak dalam melakukan pengambilan keputusan. Nah, biasanya sering kita libatkan itu pengurus komite, lebih-lebih ketua komite, karena ini ketua komite itu adalah wakil orang tua, karena artinya di dalam komite itu ada pengurusnya, biasanya kita panggil pengurus intinya. Tapi yang sering dilibatkan itu adalah ketua komite. Oke, yang berikut pertanyaan terakhir Pak. Jadi ini dari proses yang sudah kita lakukan diskusi bersama ini, mungkin ada pengalaman atau pelajaran yang bisa petik dari proses ini. Kira-kira pengalaman apa yang diperoleh dari proses pengambilan keputusan dalam dilema etika sendiri. Sebagai seorang pemimpin bahwa kebijakan-kebijakan yang sudah ditempuh ternyata justru mendapatkan hasil yang menyenangkan untuk masa depan anak itu. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak, saya sudah memperoleh informasi, saya juga bisa belajar dari pengalaman. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Yanto menjadi pemimpin masa depan. Terima kasih atas doanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara bersama Kepala SDI Ratungamogo, Kecamatan Bawai, Kabupaten Nagrio, Bapak Henrikus Langa, SPD GR.
Selamat pagi Pak Henry. Oke, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabar baik. Kemarin sempat kita janjian bahwa hari ini akan ada diskusi sedikit terkait kegiatan pengambilan keputusan selama Bapak menjadi pimpinan di sekolah. Ada beberapa pertanyaan Pak yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Oke Pak, yang pertama, selama menjadi pimpinan, kira-kira bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan atau masuk di dilema etika dan juga rujukan moral? Baik, terima kasih. Jelas bahwa dalam menjalankan tugas di lembaga pendidikan ini pasti semuanya tidak mulus. Pasti mengalami ada kasus-kasus. Nah, dengan kasus sebagai kepala sekolah, yang jelasnya harus mengetahui. Setelah mengetahui kasusnya, kita mempelajari dan membuat kesimpulan sementara. Nah, itu kalau saya menghadapi kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Oke, lanjut ke pertanyaan berikut Pak. Kira-kira bagaimana Bapak menghadapi kasus yang mungkin bisa contohnya ada dua kasus yang sama-sama penting yang Bapak hadapi, kira-kira bagaimana Bapak menyikapi itu? Benar, pernah dialami bahwa menghadapi kasus yang sama-sama punya nilai baik. Nah, saya ambil contoh di sekolah ini ketika menghadapi ujian, banyak anak yang belum melunasi kewajiban uang sekolah, sementara teman-teman guru kesejahteraan mereka. Nah, ini dua kasus ini mau tidak mau sebagai kepala sekolah harus bisa menyikapi dan mencari solusi yang terbaik sehingga salah satunya tidak dikorbankan. Misalnya anak-anak yang belum melunasi tunggakan, sudah kita buat pendekatan dengan orang tua, dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua sehingga anak ini tidak dikorbankan. Anak tetap mengikuti pelajaran atau pada saat ujian mereka tidak terganggu. Kewajiban ini menjadi kewajiban orang tua. Lalu tentang guru, kita akan membuat pendekatan, kita arahkan mereka supaya setelah kita berkomunikasi dengan orang tua yang menjadi hak mereka tetap, sehingga semuanya berjalan, tidak ada yang dikorbankan. Nah, itu yang saya alami selama ini. Berarti ada komunikasi yang baik antara orang tua dan teman-teman pengurus. Terima kasih. Oke, yang pertanyaan berikut, kira-kira prosedur yang Bapak lakukan untuk menangani kasus-kasus itu seperti apa? Prosedur yang jelas bahwa setelah mengetahui kasus, tentu kita tidak sendirian. Kita punya teman kerja, dalam hal ini guru dan pegawai, lalu ada pengurus komite. Kita coba duduk bersama, kita mencari solusi sehingga yang menjadi kesulitan itu artinya kesulitan bersama, sehingga menjadi pimpinan itu tidak semata-mata kita monoton mengambil secara sepihak, sehingga yang dihasilkan itu betul-betul memuaskan dan bisa dipertanggungjawabkan oleh lembaga pendidikan ini, dan yakin pasti akan diterima. Nah, itu artinya yang kita lakukan selama ini. Jadi selain mendapatkan atau mengumpulkan data awal, informasi, terus Bapak mulai membangun relasi hubungan dengan komite atau teman-teman di sekolah, berdiskusi bersama untuk mendapatkan suatu keputusan. Oke, yang berikut Pak, mungkin dari tindakan yang sudah Bapak lakukan, yang Bapak rasa paling efektif yang pernah dialami, pernah terjadi. Yang paling efektif itu bisa menghadapi kasus, contoh macam kasusnya tadi itu, saya lebih fokus kepada anak. Kebutuhan yang lain itu bisa kita, tapi anak itu ini menjadi indikator yang paling diutamakan di sekolah ini, sehingga jangan sekali-sekali apapun persoalan
anak itu yang kita utamakan. Apakah dengan berbagai cara, itu hasil diskusi kita dengan berbagai pihak yang peduli dengan pendidikan, kuncinya anak. Nah, Jadi kalau dalam prinsip pengambilan keputusan ada istilahnya jangka panjang, jangka pendek, ada juga istilahnya prinsip berbasis masa depan atau hasil akhir. Ya, kita tetap fokus pada hasil akhir atau anak kita bisa mengenyam pendidikan. Terima kasih Pak. Terus yang nomor 5, mungkin selain tindakan yang sudah efektif, mungkin ada tantangan yang sering Bapak hadapi dalam mengambil keputusan. Oh, tantangan pasti ada. Ya. Dan memang biasanya tantangan yang dihadapi ini sebagai pimpinan di lembaga pendidikan ini, kita tidak semena-mena. Artinya apa yang kita pikirkan bahwa itu yang terbaik. Jadi ketika saya menghadapi tantangan, saya selalu kumpulkan teman-teman. Bagaimana ini tantangan ini? Bagaimana teman-teman kita mencari solusi? Nah, di situ kita dimudahkan dengan berbagai pikiran teman-teman, sehingga dengan tantangan yang ada kita bisa hadapi dan bisa kita lewati. Nah, sehingga semuanya berjalan itu ya pasti baik. Jadi pasti ada tantangan, tapi tetap berusaha berkomunikasi dengan teman-teman organisasi. Oke, nomor 6 Pak. Jadi dari kasus yang sudah contohkan tadi, kira-kira mungkin ada istilahnya dalam pengambilan keputusan membutuh waktu ya. Ada yang serta-merta bahwa hari ini Bapak bisa putuskan. Mungkin ada juga yang kita butuh waktu untuk tahap-tahapan. Mungkin Bapak bisa beri gambaran, mungkin ada kasus yang seperti itu atau seperti itu. Baik, terima kasih. Dari kasus yang kita hadapi, kita bisa identifikasi. Oh, kasus ini secepatnya untuk ditangani. Makanya secepat mungkin kita tangani. Tapi kalau misalnya dia masih bisa masih ada kesempatan untuk kita mencari jalan, ya kita berikan waktu. Berikan waktu untuk kita pertimbangkan sematang mungkin, sehingga dalam mengambil keputusan itu tidak terkesan kita tergesa-gesa. Tapi yang lebih cenderung itu kita melihat yang kasus yang paling urgent, yang butuh pertimbangan cepat, itu kira-kira bagaimana Bapak minta begitu? Saya jalankan selama ini, kalau kasus yang sangat urgent dan memang harus ditangani saat ini, terkadang kalau saya membutuhkan pikiran teman-teman terlalu lama, saya biasanya harus berani untuk mengambil sikap, sehingga apapun yang menjadi kendala harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang saya lakukan selama ini. Kira Bapak mempertimbangkan faktor apa yang paling utama? Faktor kebutuhan yang fokusnya pada anak. Terima kasih ya. Terus yang berikut Pak, nomor selanjutnya, mungkin ada orang lain atau faktor-faktor lain yang bisa membantu Bapak dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Baik, jelas di lembaga pendidikan ini, seperti saya katakan tadi, bahwa kepala sekolah tidak sendirian, punya staf, punya teman-teman, lalu kita punya orang tua murid, lalu kita punya komite, lalu yang paling penting bahwa kita punya pemerintah. Jadi dalam melaksanakan kegiatan ini, apa itu kegiatan operasional biasa atau menghadapi kasus-kasus, biasanya kita libatkan pemerintah, lebih pemerintah setempat, lurah, lalu komite, orang tua, dan staf yang ada di sini. Bapak merangkul semua stakeholder untuk yang terkait keputusan yang lingkupnya besar. Oke, yang berikut Pak, ini yang terakhir Pak, dari pengalaman berdiskusi ini, mungkin ada hal yang bisa Bapak simpulkan dari kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini. Baik, untuk kesimpulan dari proses wawancara kita ini, saya menyadari bahwa tentu apa yang saya sampaikan mungkin kurang memuaskan, tetapi saya yakin bahwa apa yang saya katakan ini merupakan pengalaman kenyataan yang terjadi di sekolah ini. Jadi saya berpikir bahwa dalam menghadapi berbagai tantangan
dalam pengelolaan operasional di sekolah ini, ketika kita berjalan sendiri itu semuanya pasti akan sia-sia. Tetapi ketika kita membangun kerjasama dengan setiap semua stakeholder, saya rasa sulit ya, tetapi kita merasa bahwa tidak terbebani, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti berjalan dengan baik. Itu satu. Yang kedua, ada kejujuran. Ada kejujuran apa yang kita lakukan. Tapi jangan sampai ada trik-trik manipulasi, dan ini akan mempersulitkan diri kita sendiri. Tapi kita lakukan secara transparan, Pak Guru yakin semuanya pasti berjalan baik. Kerjasama itu yang paling. Nah, itu sih. Terima kasih banyak Pak, pengalaman yang sangat menarik. Dan saya juga sepakat dengan apa yang Pak sampaikan, bahwa memang kita bisa membangun relasi yang baik dengan semua pihak, terlebih dalam mengambil keputusan. Dan kita tidak berjalan sendiri, ini sebuah lembaga yang butuh duduk bersama sehingga bisa menghasilkan kesepakatan yang bisa memuaskan semua pihak, terlebih yang berpihak pada peserta didik kita. Oke, jadi saya rasa itu sudah penghujung kegiatan kita. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Memang ini menjadi pengalaman berharga buat saya, terlebih dalam pendidikan guru penggerak. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Oke, selamat. Sukses. Oke, terima kasih.